Shalom buat anak-anak kami yang sedang melakukan pembelajaran dari rumah hari ini. Bertemu lagi bersama saya, Bapak Nanda Raja Patia Pardosi, untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Langsung saja, hari ini kita belajar mengenai tema 1 yang berjudul Keadaan Alam dan Aktivitas Penduduk Indonesia. Adapun tujuan kita untuk mempelajari tema 1 ini, yaitu yang pertama, adik-adik sekalian mampu menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, anak-anak sekalian mampu menjelaskan pengertian interaksi yang terjadi antar ruang. Selanjutnya, adik-adik mampu menyebutkan contoh interaksi antar ruang. Yang keempat, adik-adik juga mampu menjelaskan kondisi yang saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Sebelum kita membahas jauh lebih dalam mengenai tema 1 ini, ada perlunya adik-adik untuk menyaksikan video pembelajaran dari Bapak yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Ya, dapat kita lihat ya adik-adik bahwa di sini ada bumi, yang mana bumi ini merupakan tempat untuk manusia dan makhluk hidup lainnya bertempat tinggal. Contohnya ikan yang di akuarium. Setelah melihat contoh tersebut, dapat kita bayangkan ataupun dapat kita simpulkan bahwa apa itu pengertian dari ruang. Coba adik-adik bayangkan. Yap, benar sekali adik-adik. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Yang menambah wawasan adik ataupun pemahaman adik mengenai pengertian ruang, adik-adik bisa memperhatikan ilustrasi berikut ini. Dari ilustrasi yang kedua, tampak pergerakan barang maupun orang dari wilayah A ke wilayah B. Nah, apa pengertian dari interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari suatu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Lihatlah ilustrasi berikut ini. Ada beberapa kondisi yang saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Dari gambar pertama, wilayah A penghasil sayuran, wilayah B penghasil ikan. Yang kedua, untuk terjadinya interaksi keruangan yaitu ada suatu wilayah A yang surplus akan sayuran sedangkan minus akan ikan. Wilayah B surplus akan ikan sedangkan minus akan sayuran. Serta wilayah C yang sama dengan wilayah B. Ilustrasi gambar ketiga ini kita dapat perhatikan terjadi pendistribusian barang dari wilayah A ke wilayah B. Tiga ilustrasi tersebut, adik-adik mungkin membayangkan bahwa ada beberapa kondisi yang saling bergantungan yang tergambarkan oleh ketiga ilustrasi tersebut yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu saling melengkapi, seperti gambar ilustrasi yang pertama, dari mana setiap wilayah memiliki komoditas yang berbeda dan saling melengkapi. Dari ilustrasi yang kedua digambarkan bahwa kesempatan antara, yakni suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transfer ability. Dari gambar ini nampak anak-anak kami yang di rumah ada sebuah jalan di mana jalan tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah. Ketika jalan mengalami kerusakan yang parah, padahal terjadi mobilitas ataupun pentransferan ataupun pendistribusian barang dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain, itu akan berdampak pada administrasi ataupun penambahan biaya dalam hal mengangkut barang dari suatu wilayah ke wilayah yang lain.
kan terikat waktu.